siapkan hati kita. Kita mau datang dan menyembah Allah kita, yuk. Happy ketemu kalian semua hari ini. Ada yang beberapa juga baru mungkin. Tapi mari kita benar-benar fokus untuk Tuhan kita, yuk. Cuma dalam waktu 1-2 jam ke depan kita mau benar-benar memberikan hati kita mau memberikan sikap kita, sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Jika Tuhan hari ini mungkin kami datang dengan beban pikiran, mungkin ada masalah Tuhan, kami mau menanggalkan itu terlebih dahulu Bapa. Karena kami mau memberikan hati kami, memberikan pikiran kami Tuhan, semuanya Tuhan fokus untuk Engkau Bapa. Engkau juga sertai Tuhan teman-teman kami dimanapun mereka berada yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Urapi mereka Tuhan, sertai mereka Tuhan. Bapa, ini hidup kami Bapa, Engkau yang pakai kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan doa Tuhan. Amin. Oke, mari kita siapkan hati. Just worship God. Kami katakan betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi kami katakan betapa Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kau yang memakai kami Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi kami katakan betapa hatiku Tuhan, betapa hatiku. Terima kasih Tuhan. Kau mengasihiku, Kau
lagi untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Mari kita semua bangkit berdiri menyembah Allah kita. Hanya ini Tuhan persembahan segenap hidup kami Bapa, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Come on, just worship God. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita sembah Allah kita. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidup kami Bapa. Sebab tak ku miliki Tuhan harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku seumur hidupku. Kau yang memakai kami Bapa, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai kami pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, ini persembahan kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kau yang memakai kami Bapa. Pakai hidup kami Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oke. Kan sudah lama gak tos, tapi kita bisa namaste atau tos pam apa? Fist bump. Kita say happy Sunday. Happy Sunday. Fist bump. Oke, kita lebih semangat lagi buat Tuhan kita, amin. Mari kita berdiri tangan di atas kepala kita. Here we go. 1, 2, 3, go. Sekali lagi. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Come on. Saat ku melihat semua yang Kau tersediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku pun terkait
wajah-Mu, izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kan kami akan sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Jangan terangkan dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Sekali lagi. Selalu aku kan memandang sinar wajah-Mu, izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kan kami akan sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan sangat terangkat dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Kan kami akan sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Sangat terangkat dunia bergema menyatakan Yesus selamanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oke, silakan duduk. Oke, bulan ini kita kan belajar untuk gimana sih melayani itu. Kalau dalam perjalanan hidup David, kayak melayani itu suatu hal yang bukan hanya di dalam gereja saja guys, tapi juga di setiap kehidupan kita. Mungkin ada yang masih sekolah, ada yang sedang bekerja. Jadi jangan sampai kita itu melayani di gereja semangat, tapi dalam setiap kehidupan kita, hidup kita tidak berbuah guys. Hidup kita malah menjadi batu sandungan, atau mungkin malah merugikan banyak orang. Jadi mari kita benar-benar memberikan hidup kita ini sebagai persembahan yang kudus buat Tuhan. Kita benar-benar menyerahkan ego kita, dan pastinya itu gak bisa langsung instan. Mungkin butuh proses pelan-pelan sedikit demi sedikit. Tapi kita tahu bahwa tujuan kita adalah menyenangkan Tuhan gitu. Yuk mari kita, sebelum kita mendengarkan firman hari ini, kita siapkan hati kita, just worship God. Bapa, ini persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua
mau berkenan selalu Tuhan. Kami katakan semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, persembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin Tuhan, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua Tuhan, mengenal kehendak di hidupku dan kami Tuhan. Itulah kekuatan hidup. Ku yakin Tuhan, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, kami mau mengikut-Mu. Ini hati kami Tuhan, kami mau mengikut-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sekali lagi kami katakan, Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Come on, let's just worship God. Mengikut Yesus,
Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa Tuhan bagi hari ini. Sebagaimana kata-kata pujian kami mengiring Yesus, itu kesukaan. Kami mau berdoa ya Tuhan, agar setiap kami mengerti apa yang kami katakan. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong. Engkau memberkati kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan jadikan. Kami bersyukur juga Tuhan buat teman-teman, bersyukur buat keluarga, bersyukur buat pekerjaan, bersyukur buat studi, bersyukur buat setiap kesempatan yang Kau berikan ya Tuhan. Dan kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong, Engkau memberikan kepekaan kepada kami untuk kami dapat melayani Engkau di dalam setiap bagian dari hidup kami. Kami mau belajar pagi hari ini tentang apa itu pelayanan dan bagaimana kami bisa melayani Engkau di dalam bidang-bidang yang Tuhan percayakan. Sehingga di dalam hidup kami satu kali kelak Tuhan, kami akan mendengar Engkau berkata kepada kami, wahai hambaku yang setia, masuklah bersama-sama dengan kesenangan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menolong kami dan menolong hamba-Mu untuk dapat menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang terbuka kepada Roh Kudus, telinga yang mendengar, pikiran yang benar-benar mau diajar oleh firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudara, shalom semuanya. Shalom ya, puji Tuhan. Senang saya bertemu dengan saudara-saudara. Kebetulan hari ini ada beberapa di antara saudara-saudara kita yang karena oma yang meninggal dunia dan kemudian hari ini juga dimakamkan, sehingga keluarga ada Wiang, Prisil, lalu MS, Pam, jadi semuanya sedang menuju ke pemakaman. Kemarin kami pergi bersama-sama mengadakan ibadah penghiburan dan mengikutinya ya saudara-saudara. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara. Saya senang kembali bertemu dengan saudara-saudara. Saya melihat ada beberapa yang baru hadir ya. Stefani baru hadir dan Riko register ulang seperti kalau pendaftaran gitu ya. Terima kasih saudara-saudara, senang sekali ketemu, udah lama begitu ya. Dan juga ada Eden temannya Fen ya yang juga hadir bersama dengan kita. Juga saya mau welcome saudara-saudara juga yang lain juga. Pak Susanto ya, senang ketemu dengan Pak Susanto ya. Dan kemudian juga dengan Singgi dan Alia, juga saudara-saudara yang lain. Ada yang baru pakai kacamata, ini siapa ya? Oh, kelihatannya Stefan ini ya, Stefan pakai kacamata. Jadi dan juga saudara-saudara yang lain, Grace, Lawrence, juga Rio, Pan-Pan, semua dalam keadaan baik, puji Tuhan. Nah saudara-saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran, karena dalam bulan ini kita belajar tentang the call to serve, panggilan untuk melayani. Dan pagi hari ini saya mau bicara tentang melayani sahabat terbaik. Sebenarnya ini adalah semacam mengapa saya memberi judul melayani sahabat terbaik? Karena sesungguhnya saudara-saudara, di dalam firman Tuhan kita diajarkan untuk melayani Tuhan, tetapi konsep kita melayani Tuhan itu seperti kepada sahabat. Itu jadi mengapa saya memberi judul melayani sahabat terbaik. Supaya itulah yang kemudian Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya. Nah sebelum kita bicara tentang konsep ini, melayani
sahabat terbaik atau melayani kepada sahabat terbaik, saya mau bicara tentang mengapa kita harus melayani. Nah, saudara, biasanya kalau kita menyusun sesuatu kita atau mengerjakan sesuatu, kita harus tahu why-nya itu. Mengapa? Ya, mengapa saya menikah? Coba yang sudah menikah, kenapa menikah? Ya, biasanya saya tanya dalam konseling pranikah, mengapa? Ya, dalam banyak pertanyaan di kuesioner itu sebenarnya merangkum pertanyaan mengapa. Ya, ada apa arti cinta bagi kamu, begitu ya, di dalam kuesioner yang saya tanyakan, macam-macam saudara-saudara. Kemudian mengapa kamu yakin bahwa dia adalah seorang yang tepat buat kamu, begitu ya saudara-saudara. Sebelum menikah, seharusnya pertanyaan itu harus dikembali, kuesioner itu diberikan kepada yang sudah menikah at least 3 tahun. Ya. Mungkin definisinya berubah. Saudara. Nah, saudara-saudara, karena pertanyaan mengapa ini adalah pertanyaan yang pertama. Mengapa saya bekerja? Mengapa saya kuliah? Mengapa saya hidup? Dan saudara-saudara, kalau kita sudah tahu dengan pertanyaan atau jawaban dari mengapa, maka kita akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan yang lain, bagaimana. Jadi kalau saya tahu mengapa saya ingin punya anak dulu ya saudara-saudara, bukan hanya karena ada orang-orang keluarga yang menanyakan kepada saya, kapan punya anak, begitu ya saudara-saudara. Kadang-kadang kalau kita yang baru menikah begitu ya, dulu saya baru menikah lalu kemudian inginnya masih menikmati masa berdua saja, tetapi dari keluarga sudah tanya, mulai masuk 6 bulan pertama dari pernikahan kami sudah mulai ditanya, kok kalian kenapa belum Lili belum ada isi, begitu ya saudara-saudara, belum ada isi. Kemudian jangan lama-lama gitu ya saudara-saudara. Dan saudara-saudara, tiap kali kami mengunjungi saudara kadang-kadang ditanyakan. Kemudian saudara-saudara, saya berpikir mengapa saya ingin punya anak. Saya harus bisa menjawab sebelum saya bisa membesarkan anak saya. Dan saudara-saudara, memang saya ingin punya anak karena saya suka menjadi seorang papa. Ya, menjadi seorang papa itu sebuah kebanggaan dan kesukaan, begitu ya saudara-saudara. Sehingga kemudian kami memutuskan untuk kemudian, ya Tuhan, kalau Tuhan karuniakan kami anak, kami akan siap untuk punya anak. Dan saudara-saudara, akhirnya Ibu Lili hamil, dan ketika hamil kemudian ya terjadi kerusuhan, begitu saudara-saudara. Singkat cerita, Axel lahir di tengah-tengah kerusuhan. Dan saudara-saudara, tetapi karena saya sudah siap dengan jawaban mengapa saya ingin punya anak, sekalipun kerusuhan, sekalipun mengalami kesulitan, saya siap. Dan karena saya tahu bahwa kesiapan kami untuk punya anak itu karena ya tadi itu, bahwa saya sudah tahu mengapa saya ingin punya anak, karena saya ingin membesarkan anak, karena saya ingin untuk mendidik anak dan di dalam iman kepada kepada Kristus, dan bukan itu saja, tapi adalah kebanggaan. Dan sampai kemudian anak yang kedua, Kevin lahir. Ternyata tidak sampai 2 tahun ya, hanya 15 bulan ya saudara-saudara. Kemudian jaraknya sangat dekat, Axel dan Kevin anak kami berdua jaraknya dekat. Dan saudara-saudara, kalau saudara yang belum punya anak, saya sarankan punya anak jarak dekat itu mantap saudara-saudara. Susahnya itu sekaligus gitu saudara-saudara. Dan ketika mereka berdua sama-sama besar ya, apalagi yang kembar itu ya saudara-saudara ya. Wah itu ya puji Tuhan ya saudara-saudara. Saudara bisa lihat Stefan ya, sekalipun punya 3 anak tapi dia tetap tetap perkasa. Nah, jadi saudara-saudara, mengapa itu adalah pertanyaan yang kita perlu jawab. Mengapa kita harus melayani? Mengapa kita harus melayani? Kita harus melayani, yang pertama jawabannya karena kita ini diciptakan
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi saudara-saudara, ketika saudara dan saya itu percaya kepada Yesus, kita dilahirkan baru, kita mengenal bahwa hidup kita ini adalah hidup yang bukan milik kita saja, maka saudara-saudara, saudara dan saya itu telah dipersiapkan Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saudara, pada waktu kita percaya kepada Yesus, maka kita percaya yang pertama Yesus adalah Tuhan. Kata Tuhan itu dalam bahasa asli adalah kurios. Kurios itu apa? Kurios itu Tuhan, kurios itu majikan, saudara-saudara. Kurios itu majikan. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, bukan hanya kita percaya bahwa hidup kita itu diselamatkan dan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, kita masuk surga. Hanya itu saja, bahwa seolah-olah percaya kepada Yesus itu menjadi tiket untuk kita masuk surga. That's all. Seperti seolah-olah kita pergi naik pesawat dan kemudian kita punya tiket ya, kemudian kita pergi dengan pesawat itu. Bukan, saudara-saudara. Tetapi ketika kita berkata, berseru Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah kurios, Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah majikan kita. Itu berarti adanya perpindahan di mana sebelumnya majikan kita ketika kita ada di hidup manusia lama kita. Majikan kita itu adalah kegelapan, majikan kita itu iblis, majikan kita itu dosa, majikan kita itu daging kita. Jadi berubah dari majikan yang lama kepada majikan yang baru, yaitu Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau iblis majikan kita, maka saudara, rencana-rencana iblis yang terjadi dalam hidup manusia itu. Apa rencana iblis? Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Yohanes pasal 10 bahwa pencuri atau iblis itu datang untuk mencuri dan kemudian membinasakan. Itu jelas sekali. Ujung dari rencana iblis adalah mencuri. Mencuri apa? Mencuri kemuliaan Tuhan dan membawa kita kepada kebinasaan. Adapun caranya mungkin menyenangkan. Dan saudara, saya harus mengatakan dengan jujur bahwa dosa itu menyenangkan. Coba saudara, kalau tidak maka penjara itu pasti kosong, saudara. Dosa itu menyenangkan, baik dosa yang tertangkap maupun dosa yang tidak tertangkap. Mengapa? Karena dosa itu melayani daging kita. Sehingga pasti itu daging kita akan kemudian bisa merasakan kesenangan dari dosa. Tetapi saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kemudian kita berganti majikan. Kita berganti majikan dan kemudian kita berganti Tuhan, yaitu Yesus, sehingga kita kemudian harus tahu rencana Tuhan bagi kita. Nah, Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Next. Dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita buatan Allah. Kita ketika menjadi lahir baru, kita ini buatan Allah yang lama didaur ulang, kita kemudian dirubah, fungsi-fungsi dari hidup kita itu kemudian diarahkan kepada ini dia. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara-saudara, Allah sudah mempersiapkan pekerjaan yang baik buat kita. Jadi mengapa kita melayani? Karena kita ini sudah punya majikan baru, yaitu Tuhan. Dan Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan. Pekerjaan yang baik yang kita lakukan sebelumnya. Sama seperti kalau saudara-saudara masuk di dalam dunia pekerjaan, kita memiliki majikan, kita punya bos. Bos itu di dalam pikirannya mengapa merekrut kita, dia sudah punya job. Dia sudah punya pekerjaan, saudara-saudara. Sudah punya pekerjaan, job yang kemudian diperuntukkan untuk kita kerjakan. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara-saudara, kita ini bukan hanya terima Yesus, diselamatkan, lalu selesai. Tidak.
Lalu menjalani hidup, kemudian dengan hidup menjadi manusia lebih baik lagi, lebih sopan. Saudara, bukan meninggalkan kejahatan, bukan hanya itu. Tetapi saudara dan saya harus tahu pekerjaan-pekerjaan apa yang Tuhan telah persiapkan bagi kita. Beda-beda saudara. Bisa jadi apa yang Tuhan percayakan kepada David, dengan Rico, dengan Fanny, dengan Leading, itu berbeda satu dengan yang lain. Bagaimana kita tahu bahwa pekerjaan itu dipersiapkan untuk kita. Kata dipersiapkan itu punya maksud spesifik saudara. Spesifik, dipersiapkan untuk setiap kita. Sama seperti kursi ini. Kenapa kursi ini bentuknya seperti ini saudara-saudara? Mengapa ini? Kenapa bentuknya seret lalu begini? Mengapa? Ini kursi ya. Ini fungsinya untuk apa nih yang di belakang ini? Sandaran, ya. Jadi ini yang dibawa untuk pantat kita ya saudara-saudara ya. Nah, kadang-kadang memang ada yang pakai ini untuk manjat-manjat ya saudara-saudara. Tetapi bukan fungsinya untuk manjat-manjat, karena kalau pakai manjat-manjat terus ini bisa rusak ya. Nah, saudara-saudara, bentuk kursi ini bentuknya itu dipersiapkan untuk fungsi tertentu. Form follow function, itu dalam bahasa Inggris. Bentuk mengikuti fungsi. Karena ini bukan meja. Karena kalau meja nggak ada sandaran. Jadi bentuknya seperti itu, maka punya fungsi. Nah saudara, saudara dan saya, kita ini punya bentuk. Bentuk kita itu, bentuk kita ya semua kita bentuknya seperti ini saudara-saudara. Tetapi maksudnya begini, bentuk kita itu sesuai dengan bakat, talenta, karunia kita masing-masing. Sehingga ada di antara kita yang punya bakat tertentu, maka itu bakat itu memiliki fungsi, follow function gitu. Jadi saudara-saudara, misalnya ini, memang kursi ini bentuknya seperti kadang-kadang bisa dipakai untuk manjat. Sama mungkin saudara, saya ini kan gak terlalu bisa main musik gitu ya saudara. Tapi kalau gak ada yang lain ya bisa dipakai, betul kan? Kalau gak ada tangga, adanya kursi ya dipakai. Bukan berarti salah, tidak. Hanya memang saat darurat diperlukan untuk seperti itu. Jadi saudara-saudara, artinya begini saudara-saudara, bahwa pelayanan itu pasti selalu ada. Berarti kita yang pertama kita mengerti yaitu apa yang kemudian Tuhan persiapkan bagi kita ya dengan mengerti bakat kita. Yang kedua, dengan mengerti kebutuhan yang ada di depan kita. Mungkin saya mengatakan, Pak, saya ini gak bisa masak, Pak. Tapi hari itu ada bahan makanan, ada orang yang lapar, ya apa saja yang kita bisa masak kita persiapkan. Saudara, saya ingat waktu anak saya masih kecil, Axel Kevin masih kecil, saya ini suka eksperimen dengan makanan ya saudara-saudara. Ya. Tapi satu kali anak-anak ini kebetulan Ibu Lili kuliah begitu ya. Jadi saya sudah selesai kuliah, lalu kemudian Ibu Lili waktunya kuliah full sebagai full student ya. Jadi saya sudah selesai, jadi saya berikan kesempatan Ibu Lili menyelesaikan S2-nya full student, dan kalau malam saya yang ngurus anak-anak. Nah kadang-kadang ini ngurus 2 anak ini kita jenuh juga ya saudara-saudara ya, yang punya anak ini ya. Kita jenuh sehingga kita cari cara gimana, karena mereka juga jenuh dengan saya juga gitu ya. Jadi kita dua pihak ini sudah saling jenuh. Lalu kemudian saya mengatakan, ayo kita cooking ya. Kemudian saya buka lemari, saya lihat ada apa, di situ ada tepung, ada telur, saya bilang oke, let's cook. Saudara, saya bukan orang yang pintar masak. Tetapi karena saya mencintai anak-anak saya dan ketika melihat mereka jenuh, saya juga udah gak tahu mau buat apa, saya kemudian ajak masak. Mereka senang, mereka naik kursi karena kompornya tinggi ya, mereka naik kursi begitu lalu melihat.
Dan waktu memperhatikan saya, mereka melihat saya mengocok telur, kemudian dengan tepungnya, dan mereka seperti antusias mengikuti. Walaupun enggak saya jamin rasanya seperti apa, tetapi prosesnya itu menyenangkan buat Axel dan Kevin. Dan ketika mereka enjoy, lalu kemudian saya mulai menggoreng itu, saudara-saudara, saya pokoknya saya cicipi, taruh garam, taruh gula, pokoknya udahlah begitu. Lalu saya masak, saudara-saudara, waktu saya masak kemudian cium bau telur dengan gantum itu rasanya enak, saudara-saudara. Mereka happy, saya happy. Tetapi saudara-saudara, itu kasus-kasus khusus. Artinya bahwa pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan kadang-kadang tidak selalu berhubungan dengan bakat kita, tetapi berhubungan dengan kebutuhan yang Tuhan bukakan, begitu saudara-saudara. Kebutuhan yang Tuhan bukakan, dan karena kita mencintai, sama seperti karena saya mengasihi anak-anak, maka saya mau melakukannya. Dan kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, maka sekalipun mungkin itu bukan bakat kita, tetapi karena ada kebutuhan dan kita mengasihi Tuhan, maka pelayanan kita lakukan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, itulah mengapa kita, saudara-saudara, mengapa kita harus melayani, karena sesungguhnya selalu ada kesempatan, kebutuhan yang Tuhan persiapkan bagi kita. Saudara-saudara, yang Allah adalah Tuhan kita yang telah mempersiapkan job untuk kita lakukan. Itu yang pertama, mengapa kita harus melayani, karena Allah sudah mempersiapkan. Kemarin saya beli kabel untuk AC di atas karena AC mengalami gangguan, dan ternyata ya pagi ini mungkin ada yang konslet ya. Jadi saudara-saudara, walaupun saya sudah pasang lagi ternyata ada something begitu. Jadi tetapi kemarin ketika saya beli extension begitu, saudara-saudara, saya lihat penjualnya kok jalannya kakinya agak diseret begitu ya, saudara-saudara. Lalu setelah kemudian dicoba extension yang saya beli, lalu saya tanya, "Pak, kenapa kakinya?" gitu. "Oh, ini dulu pernah jatuh dan tertimpa mesin sepeda motor gitu. Dan singkat cerita dia mengatakan syarafnya kena, jadi saya ini nggak bisa jongkok gitu." Lalu kemudian nggak bisa jongkok, jadi gimana Pak? Aktivitas, ya saya sudah umur 63, udah tua gitu. Lalu kemudian Bapak ini mengatakan, anak-anak sudah besar, mereka ngomong kalau mau pergi kemana ya udahlah diantar saja. Jadi saya nggak juga naik sepeda motor, sudah nggak berani naik mobil begitu. Nah, saudara-saudara, ini obrolan singkat, obrolan sederhana gitu. Tapi saya menangkap Bapak ini, lalu saya tanya, "Pak, jadi Bapak sekarang aktivitasnya apa?" gitu. Saya tanya. "Ya ini jaga toko ini." "Oh bagus Pak, bagus gitu. Jadi gini Pak, anak-anak ngomong kepada saya untuk pensiun, tapi saya nggak mau." "Kenapa?" Saya tanya, "Kenapa nggak mau?" "Ya karena kalau nanti saya nggak punya pekerjaan, cucu-cucu datang lalu minta uang gitu, saya nggak punya uang tuh rasanya sedih gitu." "Oh iya." Lalu saya mengatakan, "Betul Pak, jangan pensiun. Bapak kerja aja supaya otaknya itu terus dipakai. Kita ngitung duit, kita ngitung stok, itu otak aktif gitu, sehingga Bapak tidak pikun nantinya." "Oh gitu ya." Nah, mungkin itu sesuatu yang sederhana, ilmu itu, informasi itu sederhana, tetapi itu bisa menjadi sebuah pelayanan untuk seseorang yang tidak tahu informasi itu, yang baik untuk orang itu. Jadi sebenarnya begini saudara, pelayanan bagi kita itu adalah setiap kesempatan di mana saudara berjumpa sesuatu kebutuhan dan saudara punya informasi, skill, keterampilan apapun dan saudara lakukan, maka itu adalah sebuah pelayanan. Kenapa? Karena Tuhan sudah persiapkan, saudara. Tuhan sudah persiapkan. Mungkin next time saya pergi ke toko itu, hubungan saya dengan Bapak ini makin dekat lagi, saya tidak tahu. Tetapi mungkin ini yang Tuhan tuliskan di sini, yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Bisa jadi itu adalah kesempatan untuk
pelayanan lebih jauh lagi, saudara. Yang kedua, mengapa kita harus melayani? Karena kita adalah imam. Ini kata firman Tuhan, bukan kata Agustinus ya. Kalau kata Agustinus sih ya saudara, ya saya tidak ada otoritas apa-apa. Ini firman Tuhan yang mengatakan begini. Kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja. Dalam terjemahan bahasa Indonesia Baru mengatakan imamat yang rajani. Apa sih imamat yang rajani? Ternyata artinya imam-imam yang melayani raja. Jadi Petrus menuliskan ini bukan untuk para pendeta saja, bukan untuk para pemimpin gereja saja, tetapi Petrus menulis ini untuk semua orang percaya, termasuk saudara dan saya. Kita ini adalah imam yang melayani raja. Jadi semua kita itu harus melayani karena kita imam. Loh Pak, maksudnya seperti apa? Memang saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan itu imam juga dalam pengertian saya menjadi perantara antara manusia dan Allah. Tetapi saudara juga imam. Kenapa? Karena saudara-saudara sudah mengenal Tuhan sehingga saudara bisa menjadi perwakilan Tuhan di tengah-tengah lingkungan saudara-saudara. Sehingga kita bisa menjadi imam. Imam itu kalau saudara-saudara di orang Israel, imam itu enggak ada yang nganggur saudara-saudara. Enggak ada yang nganggur. Imam itu mulai dari kaum Lewi, kemudian Bani Asap, mereka main musik, ada yang kemudian menyembelih, semua ada bagian saudara-saudara. Karena saudara dan saya adalah imam, maka kita itu melayani. Kita melayani. Jadi mengapa kita harus melayani? Ya karena kita imam. Karena kita imam bagi dunia ini, saudara dan saya adalah imam. Next, semua yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diangkat menjadi imam yang melayani Raja. Saudara dan saya adalah imam. Imam artinya menjadi pengantara. Saudara dan saya kalau punya keluarga, saudara menjadi imam bagi keluarga, mendoakan mereka. Ketika saudara dan saya di tempat pekerjaan, mungkin saudara di tempat pekerjaan saudara bukanlah tempat yang menyenangkan. Tapi kehadiran kita sebagai orang percaya, kita bisa membawa doa-doa untuk tempat kerja kita. Karena mungkin kita bukan orang yang termasuk decision maker, pembuat keputusan, kita mungkin tidak bisa mengubah keputusan atau mengubah keadaan, tetapi at least kehadiran kita itu mendatangkan ketenangan, mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat, walaupun bukan kita decision maker. Saudara, sebagai syarat dari untuk S2 saya, dulu saya harus melakukan semacam internship, magang begitu ya. Jadi saya magang, saudara-saudara, waktu itu saya magang di sebuah pelayanan media yang ada di Manila. Saya kuliah di sebuah kota yang kira-kira mungkin sekitar 7-8 jam dengan bus begitu ya, di kota Baguio namanya, kota dingin seperti Batu mungkin tapi lebih tinggi lagi. Dan saya magang di sebuah pelayanan media di Manila, saudara-saudara. Dan waktu saya magang di sana, saya tinggalkan keluarga, saya cari tempat kos, saudara. Dan kemudian harus naik bus ke tempat kerja atau tempat magang itu. Dan selama di sana, saudara-saudara, saya bersama dengan yang lain, dengan karyawan yang lain. Kami kalau siang begitu ya, sebelum makan siang gitu, sudah pesan ada office boy yang akan membelikan lauk saja. Jadi kami masak nasi di rice cooker, lalu office boy kemudian pergi beli lauk begitu saudara-saudara. Dan selama di sana ada beberapa yang magang, termasuk ada salah satu yang magang itu seorang cewek begitu dari China. Ya, dari China. Jadi mereka punya pelayanan media, salah satu yang mereka handle adalah pelayanan media dalam bahasa Mandarin.
Dan rekan kerja saya ini seorang wanita yang kemudian dia pintar melukis. Poin saya adalah begini, saudara-saudara. Selama saya magang, saya berusaha kenal dengan semua yang ada di situ. Dan kemudian saya memperhatikan masing-masing karakteristik orang-orang yang melayani. Lalu kemudian saya merekam di dalam otak saya dan saya belajar untuk kemudian bisa melayani mereka, menjadi teman mereka. Dan saudara-saudara, ketika pada akhirnya ada yang ulang tahun, kadang-kadang kami kumpul bersama, waktu makan bersama ulang tahun, kemudian saya sempatkan membuat puisi. Ya, karena sebenarnya saya suka menulis puisi ya saudara-saudara. Dan saudara, saya sempatkan untuk membuat puisi, dan karena mengenali satu-satu saya tulis puisi yang spesifik untuk orang-orang tersebut ya. Untuk orang-orang, ada yang orang Inggris yang melayani di situ, dia seperti kalau saya sebut dia MacGyver. MacGyver itu dia pokoknya bisa menyelesaikan semua masalah ya. Semua masalah elektronik pokoknya kalau dia ada, dia kemudian beres. Nah, saya tulis puisi tentang dia. Nah, saudara-saudara, itu adalah pelayanan saya. Walaupun saya hanya kira-kira 400 jam kalau dihitung jam begitu ya internship saya. Tetapi saudara-saudara, pada waktu saya selesai internship, saudara-saudara, kami merasakan sebuah hubungan yang sangat dekat. Hubungan yang sangat dekat. Di situ saya belajar menjadi imam. Menjadi imam artinya saudara-saudara, kita melayani orang-orang yang ada di sana. Sekalipun posisi kita bukan posisi manajer, bukan posisi penting, tetapi kita setiap orang, setiap pribadi itu punya keunikan, dan kalau kita kemudian melayani, kita melihat keunikan mereka dan berusaha untuk menolong mereka melalui kehadiran kita. Mereka menyadari bahwa Tuhan baik buat mereka. Bahwa Tuhan baik buat mereka. Sederhana, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara punya kolega-kolega, saudara-saudara ada hubungan-hubungan, saudara pastikan saudara menjadi imam bagi mereka. Jadi mengapa kita melayani? Karena Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik buat kita. Pasti ada, karena Tuhan yang mempersiapkan. Yang kedua, karena kita adalah imam. Lalu apa arti pelayanan? Kalau why sudah kita tahu, sekarang what? Apa arti pelayanan? Ini saya mendefinisikan pelayanan berdasarkan apa yang saya rangkum, saudara-saudara. Next, pelayanan adalah ini. Pelayanan adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan dengan cara yang sesuai firman. Nah ini. Jadi pelayanan adalah segala sesuatu yang kita lakukan tujuannya jelas untuk Tuhan. Kalau saudara masak, ya ini masak untuk keluarga, untuk suami, untuk ya semua. Tetapi ujung ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena ketika saudara hadir sebagai anak Tuhan, orang akan melihat, oh dia anak Tuhan gitu ya. Beda ya, mama-mama anak Tuhan sama mama-mama bukan anak Tuhan gitu loh. Saudara memuliakan nama Tuhan itu artinya apa yang saudara lakukan untuk Tuhan. Lalu ini perhatikan, dengan cara yang sesuai firman. Nah ini ada batasannya jelas saudara, sesuai firman. Karena kalau enggak sesuai firman, kita tidak akan dibentuk saudara. Kita harus sesuai dengan firman. Apa yang kita lakukan saudara sebagai papa harus sesuai firman, bukan hanya bekerja menyediakan kebutuhan-kebutuhan, tetapi apakah yang saya lakukan itu membuat anak-anak saya semakin mengenal Tuhan, itulah sesuai firman. Jangan sampai saya jadi papa yang ideal, papa yang sempurna, tetapi ternyata saudara-saudara tidak sesuai firman. Kenapa? Karena supply yang saya berikan kepada anak-anak saya membuat mereka merasa nyaman, justru kemudian mereka tidak mengenal Tuhan. Berarti enggak sesuai firman. Kenapa? Karena harusnya anak-anak saya harus mengenal. Sehingga kadang-kadang bukan hanya mensuplai, bukan hanya menepuk, mengasihi, mencukupi. Kadang-kadang saya perlu menjewer anak saya. Kadang-kadang saya perlu mengingatkan. Kadang-kadang saya perlu menegur. Karena sesuai firman. Dengan tujuan menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Ada transformation. Jadi pelayanan itu
harus mendatangkan keserupaan dengan Kristus. Jadi kalau saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian melayani di rumah, membuat kita makin sabar, buah kasih kita keluar, buah pengendalian kita keluar, kemurahan hati kita keluar, kita buah roh itu keluar, itu juga pelayanan saudara-saudara. Karena bisa jadi kita melayani di gereja, tapi buah pelayanan enggak keluar, kasih kita enggak makin sempurna. Maka sebenarnya saudara-saudara, kita menjadi seperti kalau di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang di dalam Lukas pasal 15, itu ada 2 jenis orang yang yaitu anak yang sulung dan anak yang bungsu. Anak yang bungsu tipe orangnya seolah mengatakan begini, pelayanan nanti, saya mau seneng-seneng dulu. Itu anak yang bungsu. Makanya ketika dia mengatakan kepada papanya, "Pak, beri saya harta, beri saya semuanya." Kenapa? Karena saya ingin lepas dari papa dan saya mau senang-senang. Ini tipe orang Kristen yang pertama modelnya begini, saudara-saudara. Yaitu tipenya pelayanan nanti, saya mau senang-senang dulu, happy dulu. Happy. Itu anak yang bungsu, happy dulu, saudara. Dia tinggalkan papanya, dia happy. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia kemudian menghabiskan semua harta, dan kemudian ketika sudah menghabiskan harta, lalu baru dia ingat Tuhan. Nah ini model-modelnya begitu, saudara-saudara. Setelah kepentok, setelah habis, ingat Tuhan. Ya, saudara-saudara. Pulang, saudara-saudara. Aduh, kalau budak-budak atau pekerja-pekerja di rumah bapakku aja nih, papaku ini enggak makan makanan babi seperti ini, aku kok nelongso ya seperti ini ya. Sehingga dia ingat pulang, saudara-saudara, ingat pulang. Nah tipe yang kedua, saudara-saudara, seperti anak sulung, kayaknya ini bagus, saudara-saudara. Tipe anak yang kedua adalah melayani tidak meninggalkan papanya, melayani di rumah. Tetapi ketika anak sulungnya, adiknya pulang, saudara-saudara, nah ini baru ketahuan ini, hatinya baru ketahuan, saudara-saudara. Ketika adiknya pulang, dia enggak happy. Karena dia merasa saya sudah kerja keras selama ini, tapi kenapa papa tidak pernah membuatkan pesta untuk saya. Sementara dia yang happy, waktu pulang ke rumah justru papanya menyambut dia dan membuat pesta. Saudara-saudara, ini bisa menjadi tipe Kristen yang kedua, di mana melayani, tetapi ketika melihat jiwa-jiwa cuek. Ketika melihat jiwa-jiwa malah enggak happy. Ya. Enggak seneng. Lebih baik aku dan papa aja, ngapain ada adik yang bikin susah itu. Ya. Dia enggak happy, saudara-saudara. Dia maunya pokoknya bersama dengan papanya, bahkan dia sakit hati kalau ada pengeluaran yang besar untuk jiwa-jiwa yang terhilang, saudara-saudara. Dia sakit hati, dia enggak happy karena ketika papanya membuat pesta untuk adiknya, saudara-saudara. Hati-hati. Kadang-kadang kita bisa terlibat pelayanan tetapi enggak ada buah roh yang lahir. Karena tujuan pelayanan adalah semakin serupa dengan Kristus, saudara-saudara. Semakin serupa dengan Kristus. Harusnya kalau kita makin lama makin ikut Tuhan, makin kita bisa menerima semua model jenis orang. Dan menjadikan segala bangsa murid Kristus. Itu adalah definisi pelayanan. Kalau saudara-saudara di rumah yang punya sebagai mama, tujuan kita melayani, mendidik anak kita jangan lupa, supaya dia menjadi murid Yesus. Ujung dari semua yang kita lakukan, bukan hanya supaya nanti dia sukses, berhasil, bukan hanya itu saja. Tetapi kalau dia sukses, dia menjadi murid Yesus juga. Begitu, saudara-saudara. Sehingga sebenarnya semua kita bisa melayani. Semua kita bisa melayani. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29 dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya.
yaitu Kristus, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara-saudaraku, Tuhan bekerja di dalam segala perkara. Jadi pelayanan selalu tersedia. Dan kadang-kadang dalam hidup kita ini ada masa-masa delay ya saudara-saudara. Apa yang kita harapkan tidak terjadi. Kita merasa stagnasi. Tapi ayat ini mengingatkan Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Sekalipun bagi kita kayaknya ini stagnasi, kayaknya ini berhenti. Mungkin bukan yang sedang diharapkan itu yang Tuhan sedang percayakan kepada kita. Tetapi mungkin Tuhan sedang mengerjakan kesabaran, Tuhan sedang mengerjakan ketahanan diri kita. Next ini. Saya tuliskan ini buat kita semua. Di dalam Tuhan tidak ada stagnasi. Allah tetap bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Asal kita tinggal di dalam kasih kepada Allah. Bagaimana sikap kita melayani Tuhan, saudara-saudara? Sikap kita melayani Tuhan adalah, ini dia. Kita melayani Tuhan seperti kita melayani sahabat. Ya, saudara-saudara, ini yang Tuhan ajarkan. Jadi saudara-saudara, kenapa? Karena Tuhan Yesus menganggap kita sahabat. Saudara dan saya, kita melayani Tuhan seperti, ini ada anak-anak Sunday School sudah datang. Ya, saya senang nih kalau ada anak-anak ya saudara-saudara. Suasana berubah ya. Jadi kalau semua orang dewasa itu kayaknya semua teratur gitu. Kalau ada anak-anak keteraturan hilang. Dan muncul apa adanya. Nah saudara-saudara, begini saudara-saudara. Kita melayani Tuhan itu seperti melayani sahabat. Seperti apa sih? Saudara, kalau saya punya sahabat-sahabat lama, ya sahabat-sahabat lama, walaupun mungkin kami jarang kontak, tapi kalau begitu kami kontak, itu langsung akrab. Langsung akrab. Mengapa begitu? Sekalipun kami jarang kontak, saya dan sahabat saya ini dekat. Ada kedekatan, memori kami ini dekat sehingga kalau kami ketemu, karena mungkin sudah lama, karena mungkin jarak, karena mungkin kesibukan, tetapi kalau ada kesempatan ketemu langsung akrab, langsung kita bisa nyindir-nyindir ya saudara-saudara, langsung nyentil, bukan itu saja, tetapi satu kali ada sahabat saya, dia tiba-tiba telepon, dia jarang kontak saya, tiba-tiba telepon saya, Gus. Dia ngomong, kamu di mana? Saya di Surabaya gitu. Gus, kamu bisa tolong enggak? Papanya dirawat di sebuah rumah sakit di Surabaya. Teman saya ini orang dari luar kota. Dan dia mengatakan, Gus, papa ini sakit. Kamu kenal papaku ya? Iya, papa ini sakit, aku belum bisa datang. Mbok tolongono toh. Apa? Saya tanya. Kamu jenguk papaku. Karena begini, lalu dia kasih tahu. Aku sedang minta adikku yang di Singapura untuk hasil pemeriksaan ini dikirim ke Singapura dan tolong kamu terjemahkan lalu kasih tahu mama hasil terjemahan itu. Wah, saya bilang, gimana? Ya, aku kirim ke kamu apa yang dikirim oleh dokter, kamu tolong terjemahkan. Waduh saudara-saudara, lalu saya coba, karena saya harus buka Google karena ada istilah-istilah medis. Kalau saya salah memberitahu, maka ini salah bisa terjadi kesalahpahaman. Lalu saya dengan sungguh-sungguh saudara-saudara saya mencoba menerjemahkan apa yang disampaikan oleh dokter itu dan saya pergi ke Undaan. Ya, karena dirawat di rumah sakit Undaan, saya pergi ke sana dan saudara-saudara dari hasil diagnosanya, papanya ini didiagnosa kanker, saudara-saudara, didiagnosa kanker. Tetapi walaupun saya sudah lama enggak kontak teman saya, tapi karena dia sahabat saya rela untuk pergi ke Undaan, menghabiskan waktu menerjemahkan dan menjaga perasaan saya, hati saya dan bicara dengan mamanya baik-baik supaya tidak salah mengerti. Karena dia sahabat saya. Demikian juga saudara-saudara, di dalam kita melayani, maka kita ini akan sungguh-sungguh di dalam melayani. Dengan kesungguhan hati, enggak cengengesan. Enggak asal.
Karena kita melayani sahabat kita. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara tidak akan melayani ala kadarnya. Saudara pastikan apa yang saudara lakukan itu membuat sahabat saudara tahu bahwa apa yang kita lakukan is the best that we can do, saudara. Itu kepada sahabat yang di dunia. Apalagi kepada Tuhan, saudara. Yang sudah mati bagi kita. Do your best. Lakukan yang terbaik. Kesungguhan hati itu akan selalu menyenangkan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara-saudara, sebenarnya poin yang terakhir, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15, mengatakan bahwa kamu adalah sahabatku. Saudara dan saya ini sahabat Tuhan loh. Kita sahabatnya. Yesus berkata, Yohanes pasal 15 ayat 13-15 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Yesus berkata begitu. Saudara sahabat Yesus. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara dan saya diberikan kesempatan untuk diberitahu rencana Tuhan, karena kita adalah sahabatnya. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Saudara dan saya adalah sahabat Tuhan. Sama seperti kalau saya atau saudara teman dari seseorang, maka saudara, karena pertemanan, misalnya saya, sahabat saya, misalnya Kapolri atau siapa gitu, orang itu perlu bantuan tapi dia tidak punya akses, maka dia akan mendekati saya, misalnya begitu. Saudara dan saya adalah sahabat Tuhan. Kita sahabat Tuhan, berarti kita punya akses kepada Tuhan. Dan bukan itu saja, saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan kapanpun dengan sungguh-sungguh. Mari kita datang kepada Tuhan menyanyikan pujian ini. Mengiring Yesus itu kesukaanku. Haleluya. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku persembahan-Mu, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepaskan hati untuk mengenal kehendaknya
Tuhan, hamba yang berkenan selalu. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sahabat kita. Seorang sahabat itu mau terbuka kepada sahabat yang lain. Saudara, Tuhan mengenal saudara dan Tuhan menyebut saudara adalah sahabatnya. Dan seorang sahabat tidak akan membiarkan sahabatnya yang lain. Kalau ada di dalam keperluan, ada di dalam kebutuhan, dia tutup mata. Tidak. Dia akan mengusahakan. Dia akan mengusahakan sesuatu karena dia adalah sahabat. Demikian juga Yesus. Saudara adalah sahabat Tuhan. Saudara bisa terbuka. Demikian juga kita kepada dia. Kalau dia adalah sahabat kita, kita melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan terbaik. Dan kalau ada di antara saudara-saudara ketika saudara melayani Tuhan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam gereja, saudara sedang menghadapi hambatan, jangan lupa saudara adalah sahabatnya. Saudara bisa datang kepada dia dan menceritakan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi tantangan kita kepada sahabat kita. Dia akan menolong. Demikian juga kita melakukan apa yang Tuhan percayakan, yang Tuhan persiapkan dengan baik. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, Engkau sudah mempersiapkan setiap kami pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang kami bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Kalau kami sebagai mama, Engkau memberikan kami anak untuk dapat melayani Tuhan, untuk kami didik sebagai seorang papa, orang tua. Tuhan, kadang-kadang kami menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak kami pikirkan sebelumnya. Tetapi Tuhan melalui firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa pelayanan adalah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kami memberikan petunjuk. Apa yang kami lakukan apakah sudah sesuai dengan kehendak-Mu atau tidak. Dan membawa kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Ketika kami melakukan itu membuat kami makin sabar, membuat kami semakin bersandar kepada Tuhan, membuat kami semakin sadar bahwa kekuatan kami terbatas. Disitulah kami semakin serupa dengan Kristus. Demikian juga ketika kami melayani di gereja, kami berkomitmen, kami tepat waktu, kami belajar memberikan yang terbaik sekalipun kami sementara sedang ada dalam pergumulan. Justru di sanalah iman kami dikuatkan untuk kami belajar mengasihi Tuhan apapun kondisi kami. Disitulah kami melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu untuk kami dapat melayani di dalam segala sesuatu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada Henry untuk menyampaikan pengumuman. Ya, terima kasih Pak Agus atas sharingnya. Mungkin saya mau sharing sedikit apa yang aku dapat ya. Jadi the call to serve. Jadi saya merasa sukacita yang timbul karena dibutuhkan sesama itu kan karena pelayanan ya. Memiliki fungsi kapanpun dan dimanapun. Nah kita ini kan paling enggak aku yang dapat gini, kita ini kan enggak pernah tua ya, aku paling enggak pernah tua. Ya barusan ini merasa, 35 juga ya aku ini. Tak pikir aku ini ya akan 20 tahunnya itu lebih cepat, lebih lama gitu. Terus ini boyokku juga sudah enggak enak ini, aku harus berobat. Jadi maksudnya ketika kita sudah berumur ya, senior gitu ya, itu kan kemampuan untuk serve itu kita gak pernah itu longing to serve anyone supaya kita itu merasa berguna. Nah ketika kita nanti di masa-masa ketika kita sudah fungsinya berkurang, nah itu kita bisa longing to serve. Nah maksudnya aku berpikir iya ya,
serve itu sebenarnya sebuah sukacita sebenarnya. Nah itu untuk sesama, apalagi kalau konfirmasi itu datang dari melayani Tuhan. Maksudnya Tuhan sendiri yang mengkonfirmasi bahwa wow, you serve my works. Jadi itu yang aku dapat sih. Jadi the call to serve itu sebenarnya sudah harusnya seperti seharusnya menjadi panggilan yang natural lah ya. Soalnya secara sekuler aja kalau kita sudah tadi itu ya sudah senior, kita kepingin tuh. Ya itu terima kasih atas sharingnya hari ini, aku diberkati. Nah kita akan doa persembahan dulu ya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala masing-masing. Tuhan terima kasih Tuhan atas hari ini. Tuhan kami hari ini ingin memberikan persembahan Tuhan atas rasa syukur kami terhadap apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Murnikan hati kami Tuhan, didik kami Tuhan untuk memiliki hati yang tulus ketika kami melakukan apapun itu, secara khusus dalam memberikan persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya aku mau bacakan dulu ayat untuk kita mendasari persembahan kita hari ini ya, di Amsal 3 ayat 6. Ini yang terjemahan sehari-hari. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Jadi ketika kita memberikan persembahan, pastikan kita mengingat Tuhan, dan enggak hanya waktu memberikan persembahan, tetapi ketika kita di luar itu kan segala perbuatan. Jadi pastikan kalau kita ingat Tuhan, enggak waktu kita sedang longing for something apa gitu ya, personal gitu ya. Jadi pastikan kita mengingat Tuhan dalam segala perbuatan kita. Ya itu ya. Terima kasih juga atas jemaat yang sudah hadir, kesetiaannya ya. Banyak loh hari ini jemaatnya. Kalau kita hitung sama anakku 3, anaknya Stefan 3, anaknya itu 3, anaknya David 4 nanti rencananya, anaknya Kli nanti berapa nggak tahu, 5 mungkin, 5 kembar 5 ya enggak. Ayo, ini nggak cukup ini kursinya untuk anak-anak kita. Ya itu ya, terima kasih teman-teman. Nah pengumuman hari ini more ya, kita hari Selasa more online ya, Moment of Restoration. Jadi kita butuh berdoa juga ya, terutama Pilar, KTB Leaders, para senior-senior yang di sini. Kita perlu doakan kebutuhan, dan semuanya sih undangan untuk semua ini berdoa prayer meeting lah, semacam prayer meeting hari Selasa secara online. Ya kita undang semuanya untuk berdoa bersama. Kebutuhan gereja kita itu banyak ya, khususnya dalam hal ya regenerasi dan lain-lain. Ada KTB juga seperti CG ya, Cell Group. Bagi yang nggak tahu apa itu KTB, kelompok tumbuh bersama. Jadi di sini tuh kita akan semacam mendalami lagi apa yang kita pelajari di hari Minggu ini, dan itu diadakan di hari Kamis. Ada alamat-alamatnya yang bisa kita lihat sendiri nanti, ada di timur dan di barat. Lalu ada yang ulang tahun hari ini ya, Henry ini bukan Henry saya harusnya Pak. Iya. Ya saya barusan juga sih ya. Tapi Henry dan Baby. Ya, Baby apakah hadir hari ini? Oh ya. Ya, kita doakan bersama nanti. Pak Agus minta tolong doakan. Oh ya, sama ada pengumuman juga ini untuk kita akan hari ini guys, 21 hari Jumat 21 Oktober akan kedatangan tim dari XA ya. Ini bacanya Chai Alpha betul Pak ya? Ya, kayak Alpha dari Jogja. Jadi tim ini akan membantu kita untuk campus ministry ya. Gak bisa dipungkiri ya, kita ini kan dulu 2013 atau 14 itu kan aku tuh waktu masih umur 24, teman-teman lainnya masih 20, 19. Nah itu kan prioritas kita itu enggak banyak. Nah ketika kita sudah 9 tahun, 10 tahun berlalu, aku sharing juga Pak Agus, Pak kita ini senior-seniornya pelayan itu sudah beda dengan 9 tahun yang lalu. Jadi banyak concern baru, prioritas baru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita memang perlu regenerasi guys. Nah hari ini kita beruntung, nanti Jumat kita akan ditrain oleh mereka, para leaders ya, leaders di SEAF. Jadi kita harapkan untuk datang ya, para KTB leaders untuk datang, untuk kita bisa memperkaya kompetensi kita lah dalam regenerasi ini. Ya itu aja, minta tolong Pak Agus untuk mendoakan teman-teman kita ulang tahun dan menutup kebaktian hari ini. Ya, yang ulang tahun itu dari Sati ya, Baby ya, masih di atas kali ya. Mana? Oh ada, oke.
Ya, kita doakan baby yang berulang tahun, dan sebelum kita berdoa saya mau menyampaikan kembali bahwa ini terbuka buat semua, bukan hanya bagi para leaders, karena tim dari Jogja ini akan memperkenalkan apakah itu campus ministry ya, mereka telah menjadi berkat besar di banyak tempat ya. Mereka memulai campus ministry ini yang mendirikan teman saya. Dia orang Amerika, terpanggil ke Indonesia, namanya Jamie Camp. Dulu pernah melayani di sini, pernah saya undang 1 kali. Namanya Jamie Camp. Jadi kami dulu melayani sama-sama di kaum muda, lalu kemudian dia terpanggil untuk secara khusus melayani mahasiswa di kampus, sehingga dia memilih Jogja sebagai tempat untuk domisili. Dan saya ingat dia 3 bulan pertama-tama dia bule ya, dia ngomong, saya ini kurang pinter belajar bahasa Indonesia, dia ngomong begitu ya. Jadi dia merasa sangat bergumul belajar bahasa Indonesia, dan ini termasuk bule yang agak susah adaptasi ke Indonesia. Karena teman-teman saya bule yang lain tuh makan sambel, makan durian gitu-gitu ya. Jadi dia mau makan ayam geprek. Teman saya ini saudara-saudara, dia minumnya Coca-Cola ya gitu-gitu ya. Lalu kalau dia sampai ke sebuah tempat, dia akan cari apa? McD. Jadi McD, KFC, bukan KFC ya, McD lah terutama. Dia suka itu yang double cheese itu, burger double cheese itu ya. Jadi dia mengalami pergumulan, tetapi karena dia punya hati untuk Indonesia, dia benar-benar stay di Jogja, dan dia justru lewat kelemahannya karena dia susah belajar bahasa Indonesia, kemudian dia mendirikan sebuah melalui pelayanan bahasa Inggris. Jadi ada English Club, English Community, dan justru melalui itu kemudian Tuhan pakai. Jadi saudara-saudara, tidak ada hambatan untuk melayani Tuhan. Sekalipun kelemahan kita, justru Tuhan ubahkan menjadi kesempatan untuk melayani orang. Sehingga kemudian nanti dari tim yang datang, yang diutus ini, akan juga menolong kita untuk bisa melayani teman-teman yang ada di kampus begitu, dan kita who knows gitu bisa mendirikan sebuah English community begitu. Jadi kita terbuka saja dengan apa yang Tuhan akan kerjakan. Jadi please welcome di hari Jumat jam 7 buat teman-teman saudara-saudara yang akan hadir untuk mengenal apa itu pelayanan kampus. Saya undang, ini merupakan kesempatan, dan nanti setelah itu kemudian kita akan lebih kenal lagi. Jadi itu di sini lokasinya. Saya undang Baby untuk maju ke depan, kita doakan untuk Baby ya, saudara-saudaraku. Ya. Ya, Baby ini dipanggil Tuhan untuk melayani. Sebelumnya dia udah bekerja, tapi kemudian dia terpanggil untuk melayani Tuhan dan diperlengkapi menjadi hamba Tuhan. Kita doakan supaya Tuhan berkati pelayanannya, masa depannya. Dia sekarang sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti di Malang, semester berapa kamu? Semester 5 ya, semester 5, dan mengambil konsentrasi konseling. Jadi ya konsentrasi konseling. Kita doakan supaya Tuhan menggenapi rencananya dalam hidupnya. Mari kita bangkit berdiri, kita doakan Baby, dan sekaligus kita akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk Baby ya Tuhan. Engkau memberkati dia dan memberikan dia pertambahan umur. Biarlah Tuhan memakai dia sesuai dengan kapasitas Tuhan. Tuhan, Kau tolong apa yang menjadi kerinduannya, Engkau berkati. Kami berdoa Engkau urapi, Engkau teguhkan panggilannya, dan bahkan dia dapat melihat rencana Tuhan yang lebih besar lagi, sehingga bakat talenta Tuhan akan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan membuat pelayanannya berhasil. Terima kasih ya Tuhan buat hidupnya, dan biarlah orang-orang yang berhubungan dengan dia, yang kontak dengan dia, Tuhan akan pakai hidupnya untuk membawa pengenalan akan Kristus kepada orang-orang itu. Engkau juga berkati masa depannya, Engkau sediakan
juga pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang juga mendukung bersama-sama di dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kehidupannya, dan kami menyerahkan kehidupan baby ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur di akhir ibadah ini ya Tuhan. Ada jemaat-jemaat yang hadir, kami terus berdoa yang setia. Kami yang setia Engkau berkati. Setiap kami punya kesempatan melayani di berbagai macam bidang, dan pelayanan selalu mendatangkan sukacita. Karena pelayanan akan menolong kami semakin serupa dengan Kristus. Sehingga ada sukacita kekal yang berbeda dengan sukacita-sukacita yang lain. Kami terus mendoakan seluruh SAF Crew, para pelayan Tuhan, para pengerja, agar kami selalu menjadi orang-orang yang menolong orang lain untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami yang hadir, apabila ada pergumulan, ada kebutuhan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan. Oh mari ya Tuhan, kami mau berdoa kiranya Tuhan Engkau nyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami bahkan berdoa Engkau memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu yang kuliah. Engkau memberkati untuk mereka kuliah dan mendapatkan yang terbaik dari kuliah mereka, mempersiapkan masa depan mereka. Bagi setiap jemaat Tuhan yang rumah tangga, Engkau berkati rumah tangganya. Kami juga berdoa buat suami-suami, Engkau berkati para suami-suami untuk menjadi imam yang terbaik di dalam rumah tangga mereka. Demikian juga para istri, Engkau berkati mereka menjadi penolong yang sepadan bagi pendamping bagi suami, dan menjadi mama bagi anak-anak. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin sedang mengandung. Kami berdoa Engkau berkati kandungannya, Engkau berkati pertumbuhan babynya. Demikian juga yang memiliki anak-anak yang masih kecil, Tuhan berkati anak-anak kami ini Tuhan. Engkau berkati pertumbuhan mereka. Kalau ada di antara anak-anak kami yang sedang mengalami pergumulan dengan pertumbuhan mereka, kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau memberkati setiap anak-anak ini ya Tuhan. Demikian juga kami memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang hadir pagi hari ini. Tuhan berkati mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, Engkau siapkan kedangkan tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu. Apa yang kau kerjakan saat ini, mungkin engkau harus meneteskan air mata untuk apa yang engkau kerjakan, tetapi percayalah apa yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan dan kasih akan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bagimu mungkin itu suatu stagnasi, tetapi bagi Tuhan sebenarnya adalah kesempatan untuk Dia menyatakan kemuliaannya. Percayalah, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan terimalah seluruh berkat Tuhan di dalam damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kita yang percaya katakan amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia
Amin, amin. Selamat siang semuanya. Happy Sunday. God bless you. Tuhan berkati.